back to my channel, balik lagi dengan aku Jelen Jelika. If you're new to my channel, welcome to my channel. Video hari ini Girls Talk with Angel, episode yang paling kalian tunggu-tunggu. Dan kali ini kita akan bahas topik yang menurut aku paling berat untuk aku bahas sepanjang aku membuat video di YouTube. Kita hari ini akan bahas dan ngobrol tentang insecurities, karena aku yakin setiap orang punya insecurities yang masing-masing. Aku pun juga ada. Semoga di video hari ini aku bisa sharing sedikit dari apa yang aku lakukan untuk fight insecurities aku gitu. Nah, sebelum aku buat video ini, aku kemarin udah sempat buka question box dan aku minta teman-teman untuk share 1-3 insecurities mereka, dan ada beberapa juga yang DM aku tentang insecurities mereka, masalah mereka. Ternyata feedbacknya lumayan banyak dan semua cerita kalian tuh sangat menginspirasi aku juga, dan aku pengen banget cerita-cerita itu bisa didengar oleh lebih banyak orang. Video insecurities ini bakal dibagi jadi 2 part. Ini adalah yang pertama, nanti part yang kedua itu aku akan share cerita-cerita dari teman-teman semua yang aku tampung. Jadi dari question box yang masuk itu, insecurities yang paling banyak muncul, audiens aku 90% itu adalah wanita. Jadi ini lebih ke wanita, aku nggak banyak bicara dan bahkan nggak ada dari sisi laki-laki yang input ke aku. Jadi ini pure insecurities yang aku bisa lihat dari seorang perempuan. Nah, paling banyak itu yang masuk memang pasti fisik, karena kayaknya untuk seorang cewek, perempuan, wanita itu tuh dilihat banget dari sisi fisiknya gitu ya. Tapi dari sisi fisik ini pun ternyata banyak banget yang aku nggak sadar orang tuh banyak yang insecure akan hal itu. Contohnya banyak banget yang bilang mereka insecure dengan tai lalat mereka, banyak bulu di kaki, terus bulu di badan, overweight atau underweight, skin tone, baik yang sawo matang ataupun teman-teman yang berkulit putih, kantong mata yang gelap, mata panda, jerawat badan, bekas jerawat punggung, semua yang berhubungan dengan jerawat, tekstur di muka, komedo, bahkan jerawat yang karena mereka alergi sekalipun, rambut yang kering, rambut yang ikal, rambut yang keriting, bentuk gigi yang gak rapi, gigi yang ada gingsulnya, gigi yang lebih maju, gusi yang kelihatan. Aku pun gamis mal dan gingsul, stretch mark, body mark, keloid, bekas luka, kulit yang gampang luka, insecure akan disabilitas atau keterbatasan yang mereka punya dari sisi fisik. Tapi nggak bener-bener cuman fisik, karena dari yang masuk itu sekitar 70% menjawab fisik dan 30%-nya itu mereka insecure akan kepribadian mereka, sifat mereka, gimana mereka bisa berinteraksi dengan orang, sosial mereka, insecure akan hubungan, relationship dengan pacar, suami, dan itu jadi salah satu insecure yang banyak banget yang masuk. Insecure karena pernah diselingkuhin, insecure karena pacarnya kayak gini, insecure karena mereka takut mereka nggak bisa mendapatkan pacar karena mereka nggak cukup cantik, insecure apakah ada yang mau sama mereka atau enggak, insecure akan karir, insecure akan kepintaran, insecure kenapa teman-teman di sekitar mereka tuh udah kerja, udah punya rumah, udah punya mobil, udah nikah, udah dilamar dan segala macam, tapi mereka masih di situ-situ aja. Insecure karena belum lulus kuliahnya, insecure karena nggak bisa mendapatkan pekerjaan, kalaupun dapat pekerjaan nggak sesuai, gaji yang nggak cukup besar menurut mereka, insecure karena terlalu pintar dan overqualified sampai nggak ada yang bisa meng-hire, insecure karena merasa belum achieve apapun di dalam kehidupan, insecure karena nggak pernah bisa menyuarakan apa yang ada di pikiran mereka, nggak berani speak up, bahkan ada yang insecure karena dia merasa teman-temannya lebih religius daripada dirinya. Oke guys, itu banyak banget yang masuk, dan bahkan ada beberapa insecurities teman-teman yang masuk itu yang bikin aku tuh kayak gila, ternyata orang tuh bisa insecure dari banyak hal ya, dan kita tuh nggak pernah tahu gitu, maksudnya apa yang orang lain tuh rasain gitu. Karena sebenarnya orang yang mempunyai banyak insecurities, apalagi yang bener-bener kepercayaan dirinya itu sangat rendah, itu biasanya bisa banget dilihat dari orang itu mudah tersinggung. Misalnya let's say aku insecure akan tinggi badan aku, which is aku pendek, aku 152 cm
cm. Misalnya orang ngomongin tentang tinggi badan atau orang ngejek aku tentang tinggi badan, aku bisa banget dengan mudah untuk insecure. Tapi seiring dengan bertambah dewasa, aku juga bisa lebih menerima diri aku sendiri, dan aku merasa itu menjadi ciri khas aku aja, identitas aku. Karena menurut aku segala sesuatu yang membuat diri kamu unik itu adalah identitas kamu gitu. Aku sampai sekarang aja gak bisa pakai baju dress tinggi-tinggi, maxi dress cantik-cantik itu karena emang nggak cocok aja gitu guys. Dari segi fisik lainnya aku juga insecure akan kulit aku yang nggak semulus itu, padahal mungkin orang akan berpikir kayak oh bekerja di bidang beauty vlogger dan segala macamnya itu dengan tuntutan pekerjaan juga, orang pasti berpikir kalau misalnya semua yang bekerja di dunia kecantikan harusnya kulitnya lebih bagus karena kamu ngerti gitu, kayak kok lu tahu tapi lu nggak menjaga kulit lu sih. Tapi kan kenyataannya nggak bisa ngomong kayak gitu kan. Hal lainnya lagi yang bisa bikin aku insecure adalah aku insecure kalau misalnya aku nggak produktif. Itu jadi salah satu hal yang kenapa bisa bikin aku juga terlalu kecapean, karena di saat aku merasa aku nggak melakukan sesuatu, aku merasa kayak aku tuh nggak berbuat apa-apa gitu. Jadi aku bisa anxiety kalau misalnya aku tahu hari itu aku nggak ada jadwal apa-apa. Bukannya aku seneng, malah kayak aku punya waktu istirahat dan segala macam, tapi aku malah jadi panik gitu, kayak kok hari ini gue nggak ngerjain apa-apa ya, kayak gitu. Itu salah satu insecurities yang sangat-sangat berusaha aku redam dalam diri aku, dengan salah satu caranya itu aku menjadwalkan waktu kosong aku. Jadi supaya aku tahu oh ya ini memang jadwal aku untuk istirahat gitu. Karena kalau enggak aku bakal ngerasa kayak I'm doing nothing gitu, kayak useless, tau gak sih? Ya aku bisa nilai itu sebagai salah satu insecurities yang aku punya. Hal lainnya lagi, aku insecure akan a lack of experience, karena kalau kalian cukup mengikuti video-video yang aku bercerita tentang diri aku, salah satunya aku pernah cerita waktu itu aku punya pilihan antara aku mau ambil S2 atau aku mau ambil kesempatan dan opportunities bekerja di bidang ini. Nah itu kan aku pilih untuk bekerja. Sometimes di dalam diri aku tuh kayak ngerasa kok gue lebih nggak banyak experience dan explore sana sini ya daripada temen aku lainnya yang mungkin pada saat itu ngambil kesempatan buat S2. Bukannya aku menyesal, karena aku juga bersyukur banget toh sekarang positifnya aku udah bisa kerja, aku bisa menghasilkan dan menghidupi diriku sendiri gitu kan. Tapi ada sedikit di dalam hati kecilku tuh yang kayak merasa tertinggal akan experience itu gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin insecurities itu emang gak cuma dari fisik aja, bisa dari tentang pekerjaan, karir, kehidupan sosial, hubungan. Karena dari artikel yang aku baca itu hal yang paling terbesar itu bikin cewek insecure itu adalah hubungannya dia dengan partnernya gitu. Kayak takut diselingkuhin karena dia gak cukup cantik, takut ditinggal, takut dan segala macam ketakutan itu. Tapi sebenarnya dari semua insecurities yang dari tadi aku omongin, gimana sih caranya overcome my insecurities? Yang pertama kayak yang aku bilang di video Your Assumptions About Me, aku sempat mention tentang perfectionist. Nah menurut aku seseorang yang terlalu perfectionist, dan aku juga belajar untuk lebih menurunkan kadar perfectionist itu. Kalau kita nggak perfectionist tuh bukannya kita nggak mau kasih yang terbaik ya, tapi sometimes kadar perfectionist itu bisa berpengaruh. Misalnya kita maunya sempurna di dalam sekolah, kayak maunya nilai yang terbaik, maunya dapat kerjaan tuh selalu yang terbaik dan segala macam itu. Itu memang bagus, tapi terlalu berlebihan, karena segala sesuatu yang terlalu itu kan memang tidak baik ya guys. Jadi aku menurunkan kadar perfectionist itu gitu, kayak terutama dari sisi pekerjaan dan achievement goals, kayak as long as I'm happy, ya aku happy gitu. Jadi aku selalu berusaha untuk mentolerir perfectionist akan goal dan achievement yang aku dapat, tapi aku berusaha untuk lebih fokus kepada proses dan effort apa yang udah aku kasih gitu. Karena at the end dari suatu kejadian aja, yang lebih penting itu bukan hasilnya kayak gimana guys, tapi proses yang kalian lalui buat sampai ke situ yang menjadi pembelajaran terbesar gitu. Dan itu yang menjadi pengalaman yang gak bisa digantikan dengan pembelajaran dari manapun, karena pengalaman yang kita lewatin itu adalah guru terbesar gitu menurut aku. Jadi aku berusaha banget buat low perfectionist itu. Biasanya kalau orang insecure pasti dia selalu ngerasa semua orang tuh lebih bahagia
daripada aku. Rumput tetangga tuh lebih hijau gitu kan. Tapi inget guys, biarpun rumput tetangga lebih hijau, ada rumput tetangga lain yang lebih nggak hijau juga daripada kita gitu. Jadi setiap kali aku berasa insecure dan ngeliat teman, oh bisa beli tas ini, beli branded, oh bisa jalan-jalan ke sini, kok gue nggak bisa ya? Coba balik lihat dari sisi orang yang ngelihat kamu kayak gitu juga, karena orang lain ngelihat rumput kita juga lebih hijau guys gitu. Jadi di saat terlalu insecure akan apa yang kamu nggak bisa, coba lebih bersyukur akan apa yang bisa kamu lakuin dan apa yang udah bisa kamu lihat dan apa yang udah bisa kamu punya. Jadi mencoba untuk bersyukur dan lihat dari kedua sisi. Kalau orang yang ngeliat lebih hebat, lebih maju daripada kita, itu menjadi acuan dan pacuan kita buat, oh orang lain bisa, kenapa gue nggak bisa? Ambil sisi positif situnya. Tapi jangan jadi ngerasa kalau kamu tuh kurang, kamu nggak bisa. Oh bukan kayak gitu. Karena setiap orang kan punya timingnya masing-masingnya, dan setiap orang juga tuh nggak selalu berada di atas gitu. Roda kan selalu berputar dalam kehidupan. Kalau misalnya orang itu bisa sukses di umur 25, mungkin aja kamu bisa jauh lebih sukses di umur 30. Selalu percaya dan have faith kalau misalnya kamu tuh ada timing dan jalannya sendiri gitu. Dan poin dimana orang insecure suka avoid feelings, menurut aku cari orang, teman atau sahabat atau keluarga, atau bahkan kalau misalnya kalian membutuhkan profesional, psikiater, psikologi, please ask for help, karena itu sangat-sangat penting. Mungkin sebagian orang yang insecure, mereka berusaha keras buat gak mau kelihatan lemah, tapi menurut aku salah satu poin dimana kalian bisa akhirnya let go dan berdamai dengan diri kalian kalau kalian tuh pernah ngeluarin itu perasaan ketakutan itu gitu loh. Cari orang terdekat yang bisa kalian percaya untuk kalian bisa kelihatan lemah. Itu bener-bener penting banget menurut aku. Mempunyai tempat buat bersandar lah istilahnya. Bukan berarti kita nggak independen ya, tapi kita tuh juga cuma manusia biasa guys. Jadi kita juga butuh tempat dimana kita bisa kelihatan lemah. Jadi jangan menghindari perasaan itu, tapi ajak orang untuk bertukar pikiran, karena dengan kalian udah mengeluarkan semuanya, itu aku yakin banget bakal lebih lega. Ajak juga diri kalian untuk keluar dari cangkang dan comfort zone. Misalnya kalian terlalu sering menyendiri dan segala macam tuh kan karena juga bisa bikin jadi anxiety. Coba keluar deh, sesimpel ke teras deh, ngelihat langit atau ngelihat tumbuhan atau apalah yang bisa bikin kalian tuh feel refreshed gitu. Step selanjutnya juga, di saat kita udah bisa lebih melihat dari kacamata yang positif, berusaha untuk lebih bersyukur, berusaha lebih menerima, secara human nature-nya tuh menurut aku manusia bakal berusaha untuk menjadi lebih baik gitu. Misalnya let's say pakai makeup, body care, skincare, itu adalah bentuk dari self love yang kalian lakukan untuk berusaha menjadi lebih baik gitu. So always be mindful of how you treat your body, karena itu sangat penting lah menurut aku. Tapi jujur aku sangat-sangat senang dengan teman-teman yang sharing, karena menurut aku poin pertama yang paling penting adalah kamu tahu kamu insecure akan hal apa. Itu sama aja kayak orang melakukan salah tahu dia salah apa. Karena kalau misalnya kita tahu kita salah apa, kita bisa minta maaf dan kita bisa berusaha untuk lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan itu. Tapi jauh halnya dengan orang yang berbuat salah tapi nggak tahu salah apa. Jadi kalau misalnya sampai poin ini aja kalian udah tahu kalian insecure akan hal apa sih di dalam diri kalian, itu udah poin-poin yang sangat bagus lagi. Berarti bisa pelan-pelan ke next step, berusaha untuk lebih menerima, terus berusaha untuk memperbaiki, dan apa sih yang bisa dilakukan supaya aku bisa overcome my insecurities. Misalnya kalian insecure akan pelajaran atau bahasa, kalian bisa belajar bahasa. Kalau misalnya kalian insecure akan bentuk tubuh lah segala macam, kalian bisa olahraga kayak gitu loh. Jadi menurut aku tahu insecurities kalian apa itu merupakan hal yang sangat-sangat bagus guys. Jadi mungkin apa yang kalian lihat aku lakukan selama ini, berusaha untuk treat kulit, berusaha untuk treat body, berusaha untuk olahraga, aku bisa pakai baju apa ya yang aku bisa kelihatan lebih flattering badannya, itu salah satu bentuk dari aku fight my insecurities gitu. Kalian menjadi banyak penonton nyata yang melihat aku overcome my insecurities. Dan yang terakhir, paling penting adalah sabar dengan dirinya sendiri, karena again, setiap orang kan mempunyai waktu yang berbeda-beda. Jadi don't push yourself too hard, karena diri kalian juga punya batas, diri kalian juga butuh istirahat. Coba daripada kita marah-marahin diri sendiri, kenapa sih lu gak bisa kayak gini, kenapa sih lu gak bisa
kayak gini, tapi coba berterima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih ya hari ini kamu udah bawa aku jalan-jalan, terima kasih ya hari ini kamu udah kerja segala macam, terima kasih ya hari ini kamu udah bisa olahraga, terima kasih ya, terima kasih gitu. Jadi aku juga sangat-sangat berusaha sih buat balik cara berpikir aku kayak gitu, supaya hidup tuh bisa lebih damai dan lebih bahagia guys gitu. Yang terakhir aku mau mengingatkan, fokuslah ke hal-hal yang lebih baik dari diri kalian dan gali apa potensi yang bisa kalian kembangkan gitu. Jangan biarin perkataan orang lain yang mereka sendiri tuh juga insecure guys. Di saat orang lain berusaha buat bikin kamu insecure, berarti dia tuh juga insecure akan dirinya sendiri, makanya dia berusaha menjatuhkan orang lain. Nah, jangan tergoyangkan sama perkataan-perkataan dan suara-suara iblis dari luar itu, ya kan? Kita nggak bisa menutup dan kita nggak bisa ngatur persepsi orang kepada kita, penilaian orang kepada kita nggak bisa menutup ribuan mulut, tapi kita bisa menutup kedua kuping. Bukannya kita nggak mau mendengar saran dan kritik ya, tapi kadang-kadang kita juga harus mensortir saran dan kritik apa yang membangun dan menjatuhkan gitu. Jadi selalu ingat kalau diri kamu tuh berharga, you are worth it, you are worth to love, you deserve love, peace, and happiness. Jadi kalau misalnya kalian merasa kalian nggak dicintai sama orang lain, coba cek lagi apakah kalian udah mencintai diri kalian sendiri atau belum. Karena kalau kalian aja sulit untuk mencintai diri kalian sendiri, menurut aku akan lebih sulit lagi orang lain untuk ikut mencintai diri kalian sendiri. Karena dengan kalian mencintai diri kalian sendiri, kalian akan memancarkan positif aura dari diri kalian. Kalian akan dengan sendirinya menarik orang-orang dan kebahagiaan datang buat kalian. So, segitu aja guys video buat hari ini. Lega kayak beranak guys ngomongnya, karena aku gak tahu ya, aku super emosional orangnya. Jadi I'm trying so hard buat gak nangis di dalam video ini. Jadi ya di part 2 nanti banyak banget cerita yang menurut aku bisa bikin kalian merasa tidak sendirian. So ya, kalau kalian belum subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Aku upload di hari Rabu ataupun di hari Jumat, bisa juga di kedua hari itu. Nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Follow aku juga di Instagram @jelenjelika, and maybe if you're looking for some motivation, kalian bisa buka highlight motivation di Instagram aku, karena aku sering share beberapa quotes dan bacaan yang menurut aku bisa menguatkan kalian. Okay guys, so that's all for today's videos. Thank you guys for watching and I hope to see you in my next videos, which is the part 2. Bye!